Kilas Kompas. Setiap Selasa pukul 11 malam di Kompas TV. Empat dari 16 jenazah korban kebakaran panti jompo di Manado, Sulawesi Utara sudah berhasil diidentifikasi. Yogyakarta masih jadi salah satu tujuan favorit wisatawan. Kepadatan pun terpantau antara lain di Stasiun Tugu. Tak sesuai ekspektasi, patung macan putih di Desa Balong Jeruk jadi destinasi foto baru bagi warga Kediri, Jawa Timur. Kepala desa awalnya ingin membangkitkan kembali legenda sekaligus ikon desa. Halo, kita jumpa lagi dalam program Indonesia Update, saudara. Selain informasi utama tadi, kami juga punya informasi tentang upaya pencarian pelatih tim B atau tim Putri Valencia FC, Fernando Martin, dan juga dua anaknya yang hilang setelah kapal yang mereka tumpangi tenggelam di perairan Taman Nasional Komodo. Anda menyaksikan Indonesia Update bersama saya, Maido Pelfrina, hanya di Kompas TV, independen, terpercaya. Kita ke informasi pertama, saudara. Kebakaran menghanguskan dua bangunan rumah toko di Jalan Purna Warman, Kecamatan Ciputa Timur, Tangerang Selatan, Banten, Selasa dini hari. Satu orang tewas dalam insiden ini. Masih merah, Komandan. Jadi api dengan cepat membakar bangunan yang berfungsi sebagai bengkel dan toko material beserta isinya. Banyaknya bahan yang mudah terbakar seperti bahan kimia dan juga oli membuat proses pemadaman berlangsung cukup lama. Petugas pemadam kebakaran Tangerang Selatan dibantu dari Depok dengan total 15 mobil damkar dikerahkan untuk proses pemadaman. Dalam kejadian ini, selain korban tewas, satu orang juga mengalami luka. Bakar dua toko material dan toko bengkel. apakah ada korban dalam kebakaran ini, Bang? Untuk korban jiwa satu orang meninggal, umur laki-laki 38 tahun dan luka bakar satu orang. Ya, untuk kesulitan pasti ada karena yang terbakar itu semacam thinner dan oli. Pemadaman kita sekitar dari jam 1:30 sampai jam 6 pagi. Bang, ini estimasi kerugian ini kira-kira berapa, Pak? Kerugian estimasi 1,5 miliar. Saudara, terjangan puting beliung di wilayah Kecamatan Kemang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat mengakibatkan sayap bangkai pesawat terbang dan menimpa permukiman. Angin juga turut merusak puluhan rumah di dua desa. Puting beliung menerjang wilayah Kecamatan Kemang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat pada Senin kemarin. Angin merusak 55 rumah di Desa Pondok Udik dan Jampang. Angin juga menerbangkan sayap bangkai pesawat yang berada di area penyimpanan pesawat tidak jauh dari permukiman. Sayap pesawat itu tersangkut di atap sebuah rumah di Desa Pondok Udik. Ya, harapan saya sih biar cepat-cepat dievakuasi ya, biar rumah saya juga nggak bocor lagi gitu, biar keluarga saya bisa tidur dengan nyaman lah pokoknya gitu. Hingga Selasa siang, sayap pesawat belum dapat dievakuasi. Panjang sayap pesawat yang mencapai 10 meter ditambah banyaknya kabel listrik di sekitar lokasi membuat proses evakuasi harus dilakukan secara manual. Sayap pesawat dipotong menjadi beberapa bagian. Pemilik rumah berharap sayap pesawat segera dipindahkan karena khawatir akan membahayakan bangunan jika hujan dan angin kembali terjadi. Pemindahan badan pesawat dijadwalkan hari ini. Pemilik gudang penyimpanan pesawat dipastikan akan bertanggung jawab akan kerusakan yang dialami warga. Camat Kemang menyebut, total sebanyak 69 rumah rusak baik ringan maupun berat akibat peristiwa ini. Semua akan mendapat bantuan
untuk perbaikan dan renovasi. Evakuasi sayap pesawat, kebetulan tadi saya baru ke lokasi, itu akan diambil oleh si pemilik. Pemilik kemudian dibawa ke lokasi tersebut. Bisa dikerjakan kapan Pak kira-kira? Hari ini sudah dilakukan. Akan dilakukan ya. Dampak dari angin puting beliung, hujan itu berdampak kepada ini atap rumah ya sebagian yang ada di wilayah Desa Pondok Udik, ada sekitar 50 rumah yang mengalami dampak angin puting beliung, terutama atap rumah itu terbawa angin. Termasuk juga yang di depan itu yang bangkai pesawat itu. Jadi ada bangkai pesawat karena kebawa angin keluar gitu kan. Tidak ada laporan korban jiwa dalam peristiwa ini. Warga berharap penanganan dan bantuan dapat segera terrealisasi agar rumah bisa kembali ditinggali dengan aman dan nyaman. Bulan Sabtu Hadi, Kompas TV, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Kita ke berita lainnya, Saudara. Tim DVI Polda Sulawesi Utara mengidentifikasi 4 dari 16 jenazah korban kebakaran Panti Jompo di Manado. Keempat korban terdiri dari 2 laki-laki dan 2 perempuan. Polisi berpacu dengan waktu untuk mengidentifikasi korban kebakaran Panti Jompo Damai di Manado, Sulawesi Utara. Yang terbaru, tim DVI Polda Sulawesi Utara berhasil mengidentifikasi 4 korban kebakaran. Keempat korban itu terdiri dari 2 laki-laki dan 2 perempuan. Menurut rencana, keempat jenazah yang sudah diidentifikasi akan diserahkan kepada keluarga. Usai penyerahan 4 jenazah kepada keluarga, Polda Sulawesi Utara akan melanjutkan proses identifikasi 12 korban kebakaran lainnya. Dari total 16 jenazah, sebanyak 15 perwakilan keluarga sudah melapor ke pos antemortem Rumah Sakit Bayangkara untuk pencocokan tes DNA. Sudah teridentifikasi sebanyak 4 korban. Ya, dari 16 korban ini, ya, dari pihak keluarga yang sudah melaporkan itu sebanyak 15 keluarga ya terkait dengan korban ini sudah melaporkan. Kebakaran Panti Werda Damai terjadi pada Minggu malam. 16 lansia meninggal dalam kebakaran. Sejumlah barang seperti abu dan arang, kabel listrik, serta barang-barang elektronik dibawa polisi untuk identifikasi penyebab kebakaran. Tim Liputan Kompas TV Manado, Sulawesi Utara. Saudara, tim SAR gabungan kembali menemukan serpihan KM Putri Sakinah yang tenggelam. 3 wisatawan asal Spanyol yang merupakan pelatih tim B Putri Valencia CF, Fernando Martin Carreras, dan juga 2 anaknya masih dicari. Bagian dinding KM Putri Sakinah yang ditemukan pada pukul 8:12 WITA menjadi salah satu temuan baru dari tim yang juga terus menelusuri keberadaan ketiga korban. Tim kini fokus pada penyisiran di pulau terdekat dari Pulau Padar dengan mengerahkan 12 unit kapal. Optimalisasi pencarian juga dilakukan dengan menerjunkan tim penyelam pada 3 titik, yakni perairan utara Pulau Serai, perairan timur Pulau Padar, dan juga perairan selatan Pulau Serai. Pihak kedubes Spanyol dan keluarga juga terus memantau dengan bertemu dengan tim SAR gabungan. Insiden kecelakaan kapal wisata Pinisi di Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur menjadi duka mendalam bagi keluarga dan dunia pariwisata, terutama di musim libur akhir tahun ini. Hingga kini 3 turis asing asal Spanyol yang merupakan pelatih tim B Putri Valencia CF, Fernando Martin Carreras, dan 2 anaknya masih hilang. Sementara 1 putrinya yang juga sempat hilang telah ditemukan dalam kondisi meninggal dunia pada Senin pagi. Sebelumnya, istri dan 1 anak perempuan Martin berhasil diselamatkan dari tenggelamnya kapal wisata Putri Sakinah di perairan Taman Nasional Komodo Jumat lalu. Keluarga Fernando Martin Carreras berharap ketiga korban lain yang bisa segera ditemukan tim SAR gabungan. Hello everyone, I'm Álvaro Ortuño from Spain and the brother of the family which sinks
few days ago. And first of all, to all the volunteer and all the people that are helping us from the search and the rescue mission. Thank you very much again. Without you, will be no hope. But keep pushing, keep pushing. Wakil Menteri Pariwisata Niluh Puspa bilang, pihaknya kini menutup sementara pelayaran kapal wisata di wilayah Padar Komodo dan sekitarnya. Hal ini berkaitan dengan peringatan cuaca buruk oleh BMKG di wilayah itu. Niluh juga meminta pada operator wisata untuk mematuhi aturan tersebut. Sehubungan dengan peringatan dari BMKG terkait dengan cuaca ekstrim, gelombang tinggi, dan juga angin kencang di perairan Labuan Bajo mulai tanggal 26 Desember 2025 hingga tanggal 1 Januari 2026, pemerintah melalui kantor Kesyah Bandaran Labuan Bajo sudah menutup sementara layanan surat persetujuan berlayar untuk tujuan Padar Komodo dan juga sekitarnya. Kami mengimbau kepada seluruh operator kapal wisata agar mematuhi arahan ini serta menghindari aktivitas wisata bahari hingga keadaan dinyatakan aman. Kini, tim SAR gabungan masih terus berusaha mencari para korban yang hilang. Tim Liputan Kompas TV. Sementara itu, Saudara, BMKG memprediksi cuaca di kawasan Labuan Bajo didominasi kondisi cerah berawan dengan peluang hujan ringan hingga sedang terutama pada sore dan malam hari. Sementara jelang pergantian tahun, BMKG mengimbau warga untuk tetap waspada terhadap cuaca yang bisa berubah-ubah. Terkait kondisi di Labuan Bajo, dalam beberapa hari ke depan umumnya didominasi kondisi cerah berawan dengan peluang hujan ringan hingga sedang terutama pada sore hingga malam harinya. Kondisi ini masih dipengaruhi oleh pola belokan maupun perlambatan angin di sekitar wilayah Nusa Tenggara Timur, termasuk keberadaan siklon tropis Hailey di Samudra Hindia Selatan Nusa Tenggara Timur. Namun demikian, siklon tropis Hailey diperkirakan dalam 1 hingga 2 hari ke depan bergerak memasuki wilayah daratan Australia, menjauh dari wilayah Indonesia dan semakin melemah intensitasnya. Seiring dengan pergerakan tersebut, pengaruh Hailey terhadap peningkatan pola hujan maupun pembentukan gelombang tinggi di sekitar wilayah Nusa Tenggara Timur, termasuk perairan Labuan Bajo diprediksi akan semakin berkurang. Menjelang perayaan Tahun Baru 2026, BMKG mengimbau masyarakat dan para pemangku kepentingan untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap kondisi cuaca yang dapat berubah sewaktu-waktu, serta potensi bencana hidrometeorologi akibat cuaca ekstrim. Masyarakat diharapkan lebih berhati-hati dalam merencanakan aktivitas, terutama perjalanan darat, laut, dan udara, serta kegiatan luar ruang seperti ibadah, aktivitas wisata, dan perayaan malam pergantian tahun. Tetaplah di Indonesia Update, Saudara. Tidak sesuai ekspektasi, patung macan putih di Desa Balong, Jeruk jadi destinasi baru bagi warga Kediri, Jawa Timur. Warga bahkan rela menempuh perjalanan hingga 3 jam hanya untuk berfoto dengan patung macan. Saudara, penumpang kereta di Stasiun Tugu Yogyakarta membeludak di masa libur Natal dan Tahun Baru. Sebagian wisatawan mengaku memilih menggunakan kereta demi menghemat biaya dan waktu. Berdasarkan data dari PT KAI Komuter, di masa libur Natal dan Tahun Baru kali ini terjadi peningkatan penumpang kereta sebesar 5% dibanding masa liburan yang sama tahun lalu. Yogyakarta jadi salah satu destinasi favorit wisata masyarakat di libur Tahun Baru. Kondisi terkini kita tanyakan kepada jurnalis Kompas TV, ada Gesi Lutfia dan juga juru kamera Senot Puji langsung dari Yogyakarta. Gesi, kalau misalnya ada orang nih yang sudah siap liburan di Yogyakarta atau mau terbang atau mau menuju ke Yogyakarta, ada rekomendasi liburan di mana jelang malam pergantian tahun? Ya, Medok dan juga saudara, memang saat ini Yogyakarta ini Medok dipilih sebagai tempat tujuan wisata akhir tahun bagi para wisatawan. Bahkan sempat tadi saya bertanya-tanya di sekitaran Malioboro kepada wisatawan yang berkunjung ini, kebanyakan mereka justru berasal dari luar kota Yogyakarta. Nah, bagi Anda mungkin saudara yang tidak mau bermacet-macetan dan ingin
berwisata ke Yogyakarta, ada beberapa rekomendasi tempat yang bisa Anda kunjungi. Salah satunya ini ada museum yang berada di belakang saya ini, ini museum yang berada di titik 0, ada Museum Federberg. Kemudian juga selain itu mungkin pilihannya adalah tempat wisata yang tidak berada di tengah kota. Contohnya ada tempat wisata di Kaliurang, kemudian berbagai pantai yang bisa Anda kunjungi di Gunung Kidul, atau juga pantai di sepanjang Bantul, Yogyakarta. Tapi jika Anda mungkin ingin mencari keramaian begitu ya, Anda bisa berkunjung di tengah kota Yogyakarta, mulai dari titik 0 tempat saya berdiri saat ini, kemudian di seberang kiri saya ini arah Kompleks Keraton, dan juga di seberang kanan saya ini arah menuju Malioboro. Nah, titik tempat saya melaporkan saat ini, Medok dan juga saudara, merupakan titik krusial begitu yang memang dipadati wisatawan sedari beberapa hari yang lalu, bahkan mulai liburan 1 minggu yang lalu. Titik ini merupakan titik yang paling padat di Yogyakarta, karena memang tidak hanya menyajikan bangunan-bangunan ikonik yang tepat berada di belakang saya ini, contoh peninggalan bangunan Belanda begitu, namun di sini di sepanjang Jalan Malioboro juga pengunjung ini bisa berwisata kuliner dan juga berbelanja. Medok. Ya, baik, terima kasih laporan Anda jurnalis Kompas TV Gesi Lutfia dan juga juru kamera Senot Puji melaporkan langsung dari Yogyakarta. Kita ke berita lainnya, saudara. Sebuah patung macan putih di Kabupaten Kediri, Jawa Timur jadi sorotan di dunia maya dalam beberapa hari terakhir. Patung macan putih ini menjadi perbincangan karena wujudnya yang dinilai tidak biasa dibandingkan dengan macan pada umumnya. Maksud hati ingin meniru patung macan ini. Namun, siapa sangka? Jadinya malah seperti ini. Ya, patung macan putih di Desa Balong Jeruk, Kabupaten Kediri, Jawa Timur, kini jadi sorotan publik karena bentuknya yang tak sesuai ekspektasi. Kepala Desa Balong Jeruk menyebut patung macan putih itu dibangun menggunakan dana pribadi. Dengan dana Rp3.500.000, Kades bermaksud membangkitkan kembali legenda desa sekaligus ikon desa. Musyawarah dulu, seandainya nanti masyarakat tetap setuju kita membuat ikon macan putih. Saya carikan dulu gambarnya, fotonya. Nah, setelah kita ketemu foto dan gambarnya yang kita inginkan, kita sodorkan ke pemahat patung, katanya sanggup membuat yang seperti yang kita inginkan. Ternyata waktu kita sudah deal dan dibangun, ya jadinya kurang sempurna seperti itu. Ya, tapi dengan semuanya itu tidak ada terkaitannya dengan dana desa. Murni hak itu pribadi saya dengan nominal dana Rp3.500.000. Meski kepala desa mengakui bahwa patung yang dibuat tak sesuai ekspektasi, namun sang macan kini justru jadi objek wisata dadakan. Bahkan warga dari Surabaya rela menempuh perjalanan hingga 3 jam lebih untuk bisa melihat patung macan putih Desa Balong Jeruk. Patung macan putih dibangun sejak 2 Desember 2025. Landmark terbaru di Kabupaten Kediri. Sebelumnya taunya dari mana, Mas? Dari internet. Ceritanya awalnya seperti apa? Ceritanya ya pas saya lagi scroll-scroll HP, jadi tahu-tahu ini keluar fotonya. Viral gitu, Mas? Iya, lagi viral. Terus sangat apa ya? Ya satu seneng karena sesuai ekspektasi, terus kedua ya bangga juga. Soalnya di sini ada landmark terbaru buat foto-foto. unik deh, Pak. Bentuknya ya apa ya, Mas? Kayak macan, Mas. Macan, tetap macan. Meski saat ini ramai dikunjungi warga yang ingin berfoto bersama, patung macan Desa Balong Jeruk akan diperbaiki. Ismail Hasan, Kompas TV, Kediri, Jawa Timur. Tetaplah di Kompas TV, saudara. Usai jeda, Indonesia Update akan kembali dengan informasi aksi buruh berlangsung di Jakarta menuntut kenaikan UMP.
Demo buruh di Jakarta hari ini menuntut kenaikan UMP yang dinilai tidak sesuai dengan kebutuhan buruh. Buruh menolak kenaikan nilai UMP di DKI Jakarta sebesar 5,7 juta rupiah. Buruh meminta agar kenaikan di angka 5,89 juta rupiah sesuai dengan nilai yang ditetapkan BPS. Kami tutup Indonesia Update hari ini. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa.